Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi kasir kita, guys ya. Nah, video kali ini kayaknya videonya agak pendek karena di sini kita akan memfungsikan proses login kita ya. Jadi kita akan membuat fungsi login agar aplikasinya bisa masuk ke menu utama ketika login berhasil gitu ya. Tidak berhasil dan nanti kita akan menampilkan alert atau J option pane terkait kegagalan loginnya gitu ya, guys ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja ke tutorialnya. Di sini, kita akan membuat metode proses login. Nah, di project sebelumnya saya pernah membuat di aplikasi inventory. Kalau login itu saya buatnya, buat metode baru ya. Sorry, maksudnya buat service baru. Jadi saya buat service login gitu ya. Nah, cuman kali ini saya akan membuatnya di dalam servis karyawan, karena di dalam, model karyawan itu ada field-field yang digunakan kita untuk login, yaitu username, apa ya, selain username dan password, yaitu ya kita identifikasinya. Nah, di sini kan kita ada username dan password ya, dan kita bisa menyimpan nilainya ke dalam variabel ini gitu, yang digunakan untuk login, nah gitu sih. Sebelum itu mungkin saya mau cek dulu database saya. DB kasir karyawan. Nah, di sini kan saya sudah sempat tes insert dua data ya. Nah, di sini ada Teguh dan admin gitu ya. Nanti kita akan tes login menggunakan username admin dan password yang terenkripsi ini, guys ya. Oke, di sini teman-teman bisa buka service karyawan ya. Nih, nah, lalu teman-teman bisa nambahin metode. Saya ikutin aja yang saya tambahin. Model karyawan proses di video ini, bukan di video ini, tapi lebih tepatnya di aplikasi ini tuh sebenarnya agak-agak beda dari inventory ya, guys. Dikarenakan saya menggunakan apa ya, dashboard atau template, bisa dibilang ya, template aplikasi dari itu yang Raven itu, dan agak ribet juga ketika saya menggunakan ini. Jadi proses login ini itu seharusnya kan menu utama, terus mengirim nilai ID, variabel name dan segala macamnya itu agak mudah. Cuman di ini, di template ini itu kan dia menu utamanya aja kayak gini ya. Ini menu utamanya kayak gini. Terus mainnya kayak gini. Terus menu-menunya juga tampilnya di kelas yang berbeda gitu ya. Nah, itu ketika saya mau buat proses loginnya agak effort di situ dan emang susah. Oke, cuman ya karena saya suka ngulik-ngulik, jadinya kita akalin lah ya, kita cari tahu. Oke, tadi sampai mana ya, kita tadi buat model karyawan ini kan, ini untuk menyimpan semua variabel yang kita butuhkan untuk proses login. Di sini ya kita close saja, otomatis nanti di DAO karyawannya akan error ya. Tinggal di implement all method. Oke, kita geser ke bawah. Nah, ini. Oke, di sini biasa ya kita pakai ini. Terus di sini saya ada ini. Ada buat variabel baru juga, model karyawan. Saya namain model kar ya, dengan 0. Terus biasa string SQL. Nah, di sini kita string SQL itu berarti select from karyawan. Nah, where jadi kita hanya menggunakan username ya untuk loginnya dan password. Nah, username and password. Lalu ini ya.
umum-umum aja ya yang bisa dipakai. Ini menu, ini ambil. Nah, ini guys. Ini pakai EX ya karena yang di atas sudah ada, kan nggak bentrok. Nah, 1 2 3, 1 2 ini return model. Oke. Nah, kayak gini guys ya. Saya zoom dikit, langsung aja. Kalau ini pasti error ya karena dia belum ada ininya. Yang biasa yang mana ya? Kayak ini guys, yang kayak gini nih. Kita langsung aja di sini SD sama dengan common private SQL terus SD. Ini untuk mengambil username, get username, SD string, untuk mengambil password. Nah, kalau password kan biasanya kan gini ya, harusnya gini ya. Nah, kalau kayak gini dia passwordnya itu teks biasa dong guys. Nah, kita kan sebelumnya sudah pernah membuat method generate SH256 ya. Nah, itu kita panggil di sini. Panggil di sini dan yang tadi kita masukin ke dalam sini. Gitu ya. Jadi passwordnya akan berubah menjadi terenkripsi. Terus if rs next, lalu jika berhasil kita akan mengambil nilai di sini saya akan mengambil nilainya itu semua, mungkin ya bukan enggak semua sih, tapi ID karyawan terus username pastinya, ID karyawan, nama ya, nama. Username juga dan password ya. Kok password tadi guys, ya. Role ini guys. Nah, ini kenapa merah pak? Ngeblank saya guys, ini kurang gini guys ya, gini nih get baru gini. Nah, sorry get ini get dan satu lagi get string. Nah, nih harusnya sudah sih untuk method jinnya hanya seperti ini ya. Mungkin teman bisa di pause terus diperhatikan lebih dalam lagi, terutama error handlingnya yang kayak gini ya. Sebenarnya kalau yang biasa juga teman-teman bisa pakai sih, maksudnya cuman hanya sampai sini nih, jadi kayak gini dong juga bisa. Saya biar lebih detail kayak gini, pencet apa ini. Nah, kayak gini karena ketika error biar bisa tahu lah ya error itu karena apa. Dan di sini ketika ini berhasil tereksekusi ya username passwordnya, kita akan mengirim nilai-nilai ini, mengambil nilai-nilai ini, dan mungkin akan kita ambil dan kita tampilkan mungkin di menu utama pastinya ya, untuk ID yang berhasil login, nama karyawan, username yang login, dan role-nya di sini kita butuhkan untuk nanti pengaturan menu, tapi nggak di video ini tapi di next video ya, karena agak ribet nanti buat. Oke, untuk metodenya udah selesai kayak gini. Kita sekarang save dulu dong. Kita langsung ke form login ya, ke form login.
source di sini. Di bagian bawah kan itu sudah ada beberapa metode untuk settingan layout ya. Nah, ini kita nggak akan kita ubah-ubah, dan biar nggak gabung sama ini kita buat metodenya di sini aja ya. Oke. Cuman sebelum itu saya mau metode yang pasti ada di project saya, yaitu reset form. Nah, ini biasa untuk mengosongkan text field-nya ya. Oke, sudah, lanjut. Di sini kita akan buat private void process. Nah, tapi kita akan ada itu juga ya, apa namanya, validasi. Nah, kalau validasi kita pakainya tipe data boolean. Ini, tapi kayaknya ini di atas aja ya, sebelum proses login. Nah, gini. Oke. Ini biasa boolean valid false if return valid, biar nggak nyala. Nah, baru di tengah-tengah txt user ya, get text trim. Jika text field itu kosong ya kan, kita tampilin so message dialog penuh. Nah, pesannya itu username tidak boleh kosong, else. Nah, ini kita kopas terus ini paste, dan kita ganti menjadi password, dan ini kita ganti password. Nah, lalu kita kembalikan, enggak, satu lagi ini else, kembalikan nilainya, berarti validnya menjadi true ya, kayak gini guys ya. Yang tadinya false, kalau ini berhasil lolos berarti dia akan true dan dikembalikan di sini. Oke, jika validasi input sudah lolos ya kan, nah kita masukin di sini. Jika validasinya true ya, bisa true, tempat file dulu untuk mengambil user name-nya, terus string. Teks. Model karyawan, model ini untuk mengirim nilai serang password. Lalu di sini kita buat lagi ya, biar nggak drop. Terus sebenarnya bisa ya, saya belum pernah nyoba sih. Ini selanjutnya model titik service service. Oh ya, sorry. Kita deklarasikan dulu ya servis karyawannya. Namanya servis new karyawan DAO. Ini. Nah, baru ada. Ini saya nyoba karena sebelumnya guys
eee, yang proses yang saya buat tuh nggak kayak gini. Ini saya mau coba, percobaan lah. If, model dengan non set on, username dan ini biar kelihatan, saya enter aja ya. Saya enter sini, jenis pesan, nama titel itu pesan, terus kita pakai content, information message, ini juga kita enter. Nah, seperti ini dan udah. Ini yang saya bilang tadi ya, kenapa di template itu agak susah, karena di sini biasanya kalau di project sebelumnya, saya buka deh ya, saya spill dulu yang login sebelumnya, login. Nah ini kan berbeda banget ya sama login yang sekarang. Kita cek dulu ya guys ya. Nah ini kan setelah kita berhasil mendapatkan nilai-nilainya ini ya kan, udah kayak gini dong. Nah kalau di sini, kalau di aplikasi inventory ya, ini inventory ya guys ya, kita mengirimnya itu ke sini, ke ID, dan kita kirim juga nilainya itu ke menu utama guys. Nah kalau di sini, kalau saya buat kayak gini guys ya, dia gagal, kan gagal sih, dia jadi ngelooping gitu guys ya, karena di menu utamanya ini itu udah ada metode ini login ya, udah ada metode login. Kita spill lagi metode loginnya mana ya, metode login, ini source. Nah itu udah ada metode login. Nah di sini nih, itu yang bikin aplikasi ini susah digunakan ya, tapi template-nya bagus, jadi makanya itu kita berusaha agar bisa digunakan di project kita. Nah kayak gini lah ya, makanya itu di form login itu kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Ini udah saya sempat coba dan berhasil, tapi ini agak beda, yang bagian sini beda, jadi nggak tahu ini berhasil atau enggak ya. Kita tes aja, tes login. Oke, setelah ini kita ke desain loginnya, yang tadinya gini nih kita ganti menjadi proses. Nah ya udah, kita tes run. Oke, ini kita tes login. Oke, validasinya berhasil ya. Nah error nih kayaknya, dengan error ya. Oke, saya tahu sih penyebabnya, karena di sini saya sempat nyoba-nyoba dulu sih, jadi harusnya itu kayak gini guys. Kenapa nggak tahu, kita nggak, di sini kita harus mendeklarasikan lagi model karyawan tapi dengan variabel yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa pakai yang atasnya, karena di sini kalau di atas kan kita nilainya itu new model karyawannya untuk menyimpan username dan password. Nah di sini kita model karyawannya untuk mengambil nilainya, mengambil metode yang ini proses loginnya. Nah gini, model tipe, nah gini, terus ini kita masukin ke sini guys, model karyawan service dari koma. Nah harus kayak gini guys ya. Tadi saya sempat nyoba-nyoba doang sih, kirain berhasil tapi ternyata tidak. Oke, dan kita tes run, harusnya ini bisa. Langsung aja ya, setelah kita salahin. Oh sorry,
ini kita masukin ke sini ya, masukin ke sini, dan di menu utama juga pasti error. Setelah masukin sini kita ke pom menu utama. Ini kita ke login. Nah, ini harusnya bisa. Oke, nggak merah ya. Kita tes run lagi. Masih error. Bentar ya guys. Model car. Oh alah, waduh, saya lupa guys ini. ST sama dengan ST execute query. Ya di sini kita belum di execute ya, mana bakal bisa. Dan mana ya? Udah sih. Nah ini coba kita cut dulu. Kita coba cara yang tadi. Jangan tadi ini harusnya bisa nih. Model. Dan ini model. Ini model. Ini kan nggak bisa ya. Harusnya salah. Orang saya tadi masukin passwordnya ngawuk. Tapi ini malah berhasil, berarti salah guys ya. Berarti tetap harus pakai yang kita Ctrl Z yang ini. Nah ini harusnya berfungsi nih. Nah kan benar ya, nice. Dan kita tes. Nah mantap ya guys ya, kayak gitu. Dan berhasil login. Oke, segini dulu guys video kali ini ya. Di next video kita akan membuat rule menunya sesuai user yang login, dan dilanjut form transaksi. Oke, masih panjang banget perjalanan kita untuk aplikasi kasir kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial Java NetBeans, terutama mungkin lagi buat aplikasi kasir juga. Dan ya segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.